Waalaikumsalam. Umi sarapan dulu yuk. Ya Allah, badan Umi demam Umi. Kita ke dokter aja yuk. Nggak usah Rania. Umi demam sedikit karena masuk angin. Umi kenapa Umi sakit? Enggak, Umi cuma demam sedikit. Sebentar lagi juga sembuh. Maafin Asma ya Umi. Gara-gara Asma, Umi jadi kayak gini. Asma, kamu gak salah apa-apa. Kamu gak perlu minta maaf. Ya udah kalau gitu, Umi ke dokter ya, biar kita tahu Umi sakit apa. Nggak usah. Nanti juga Umi sembuh sendiri. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Asma beliin obat ya buat Umi. Rania, kamu bawain sarapan buat Umi ya? Ya, sebentar ya. Ya udah Umi, kalau gitu Asma beli obat buat Umi dulu ya. Ya sayang. Terima kasih. Mak, ngapain lu di sini? Lagi nunggu taksi. Mau kemana? Gua anter yuk. Bukan urusan lo. Iya, gua tahu bukan urusan gue. Tapi kalau misalkan lu ada masalah, lu cerita. Ada apa? Udah, cerita aja. Percaya deh sama gue. Kenapa? Umi gue sakit. Terus semua gara-gara gue, makanya ini gue mau beli obat buat Umi. Ya udah, gua anter ke apotek yuk. Nggak usah, gue nunggu taksi aja. Gak apa-apa, Mak. Seenggaknya kalau lu ikut mobil gue, kan bisa lebih cepet nyampe apoteknya. Yuk. Ayo. Yuk. Akhirnya Abah balik lagi dari pedagang saham terbesar saat itu. Kamu ngapain? Kesini lagi? Hah? Pergi. Jangan sini. Pergi. Abah nggak mau kamu ada di sini. Abah nggak mau rumah ini diinjak sama kamu. Pergi dari sini. Ada apa tuh? Ayo kita lihat. Yuk. Ya udah, Mak. Gue pulang ya. Abah apa-apaan sih? Gak sopan banget sama Zidan. Gitu. Kamu masih berani ya? Berhubungan sama anak yang musuh Abah? Hah? Masih berani kamu? Kalau ya emangnya kenapa? Kamu nantangin Abah? Hah? Kamu, Lepasin Asma. kok kamu ngelawan sama Abah? Jangan-jangan kamu udah jatuh cinta sama dia? Iya. Jatuh cinta kamu, ya? Kita harus tahu mereka ada masalah. Siapa tahu kita dapat bahan untuk menghancurkan keluarganya Umi. Iya, Mam. Pokoknya kali ini kita nggak boleh gagal untuk ngurus hartanya si Umi. Betul. Jangan-jangan kamu dikasih saham sama dia Pak, supaya mau jadi mantu dia. Iya kan? Enggak, Abah. Abah jangan dulu sembarangan deh. Kalau enggak kamu harus sumpah. Sumpah bahwa kamu nggak ada hubungan dengan dia. Coba. Sumpah kamu berhubungan lagi dengan dia. Sumpah dong, susah amat. Enggak, Abah. Zidan sebenarnya baik. Ya Allah, kenapa sih gue jadi mikirin dia terus? Tanya malah ini kayak orang kelilipan. Jangan-jangan kamu jatuh cinta beneran sama dia, iya? Enggak, Abah. Kamu kenapa sih kalau? Wah, bagus nih, rancak bana. Ada berita baru, gosip baru. Iya betul, Mam. Anaknya si Abah bersekongkol sama musuhnya sendiri buat ngancurin si Abah. Wah, ini bakal seru, Mam. Keren habis. Keluarganya Umi sebentar lagi bakal hancur, berantakan. Ayo kita pergi. Abah kenapa datang-datang marah-marah sama Asma? Panas kepalanya ya? Panas kepalanya ya? Botakin sama Abah biar kepala kamu dingin.
kena. Sini kamu. Kenapa sih Abah marah-marah sama Asma? Asma itu masih berhubungan sama si Jidan, anaknya si Dirga. Musuh Abah. Nggak mungkin Abah. Orang Asma waktu ditunangkan aja dia menolak. Nggak mungkin bagaimana kenyataannya begitu. Abah! Sini kamu, sini. Sini. Abah! Jangan, Abah! Abah, jangan! Abah! Biar saya Asma! Udah diam. Abah! Sini. Abah! Abah, Abah botakin dia. Abah, jangan, Abah! Astagfirullahaladzim. Abah! Abah botakin kepala kamu. Gas dingin. Lepas. Lepasin. Abah mau ngapain Asma? Mau apa gunting asal-asalan rambutnya iya? Ini Asma anak Abah bukan anak domba, Abah. Rehan nggak akan biarin Abah nyiksa Asma. Sini. Kalau Abah nggak mau Asma dekat-dekat sama anaknya Dirga, musuh Abah, Abah rangkul. Bukan Abah beginiin. Ngerti? Kamu udah ketularan Umi. Tukang ceramah. Sekarang ceramahin Abah. Pusing Abah. Abah, maafin Asma Abah. Jangan dihukum seperti ini Abah, kesian dia. Abah akan datangin rumahnya si Dirga. Abah akan ngomong sama dia supaya kamu tidak berhubungan lagi dengan dia. Apa? Dirga! Buka pintu Dirga! Dir! Ngapain lu kemari lagi? Dirga, kasih tahu anak kamu si Jidan, jangan deket-deketin anak aku lagi. Aku nggak sudi, tahu? Jidan memang pernah menemui Asma. Itu karena perintahku. Karena aku pengen balas kebaikan Asma. Tapi sekarang tuh mereka nggak pernah bertemu lagi tuh. Alah, nggak pernah ketemu bagaimana? Pret! Tadi baru aja dia ketemu sama si Asma. Udahlah, nggak usah permasalahin itulah. Pokoknya ingat ya, kalau aku lihat lagi dia ketemu sama anak aku akan ambil tindakan tegas. Tahu kamu? Tenang aja, Jidan! Ya Pak, ada apa? Dengar ya, mulai detik ini, mulai sekarang ini kamu nggak boleh mendekati Asma lagi. Ya. Memang Papa pernah berhutang budi sama Asma, tapi semuanya sudah Papa bayar dan Papa tidak ada hutang lagi sama Asma. Sekali lagi Papa ingatkan sama kamu, Papa tidak rela kamu akan menjadi menantunya Abah Asep yang monster itu. Ingat kamu. Umi seneng kamu datang. Umi kangen banget sama kamu, Aa. Rehan juga kangen banget sama Umi. Umi, Rehan sebenarnya kesini mau minta tolong sama Umi. Kalau kira-kira besok lusa Umi ngisi tausiah di kafenya Rehan bisa. Soalnya ada tamunya Rehan mau bikin acara syukuran. Nah dia mau minta Umi ngisi tausiahnya. Pasti Umi bisa. Alhamdulillah. Makasih Umi. Ya udah kok gitu Rehan langsung pamit. Mau ke kafe lagi. Nanti dulu Umi masih kangen. Sebaiknya kamu makan siang aja dulu di sini ya. Ayo dong. Kamu kan udah lama gak makan di rumah. Ya? Rehan juga kangen makan bareng sama Umi. Sama Hana, sama Asma. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, Umi ke dapur dulu ya. Bilang sama Mbak Darsis penyiapin makanan buat kamu. Buat kita semua.
Asik. Ya. Ya Allah, sekarang aku terjebak di rumah ini. Rasanya aku nggak kuat. Setiap hari harus melihat anak-anak sama Umi disiksa sama Abah. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak tega ngeliat mereka disiksa terus. Kok ada suara menangis? Siapa yang menangis? Rania? Afifah? Kamu Afifah kan? Astagfirullahaladzim, aku lupa pakai masker. Alhamdulillah. Umi aku mohon, Umi tolong rahasiakan ini semua, Umi. Aku nggak mau sampai Abah tahu. Aku nggak mau Umi terus-terusan disiksa sama Abah. Ya Umi. Hentikan kegilaan hidup. Afifah. Denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar. Afifah, Terbanding kamu masih hidup. namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Kenapa Umi nggak bilang Afifah masih hidup? Kenapa Umi nggak kasih tahu Rehan kalau Afifah udah kembali ke rumah ini? Umi juga nggak tahu. Karena selama ini kan Afifah selalu pakai masker. Dan dia kan bilang namanya Rania, bukan Afifah. Maafin aku Mas Rehan. Aku selama ini bohong sama kamu. Aku harus meninggalkan Kenalin, semua. saya Rehan. Rania, maaf ya kamu Rin. Iya, astagfirullahaladzim. Aku mohonkan kembalikanlah kami, satukanlah Dulu ada orang yang pernah masakin aku masakan rasanya kayak gini. Persis. Kok bisa ya? Mungkin itu karena resepnya sama. Karena waktu aku belajar masak juga nyarinya di internet. Berarti kamu selama ini ada di dekatku, Afifah. Tapi aku tidak menyadari itu. Umi, Rehan harus bawa Afifah keluar dari rumah ini. Sebelum Abah pulang, sebelum Abah tahu kalau Afifah masih hidup. Nggak bisa, Rehan. Kamu tuh udah nggak mungkin lagi bersatu sama Afifah. Karena biar bagaimanapun dia ini kan masih istrinya Abah. Umi, Rehan cuma nggak mau Afifah disiksa sama Abah. Udah itu aja. Aduh Mas Rehan jangan berantem. Umi bener. Kita tuh udah gak mungkin bersatu. Jadi lebih baik aku pergi dari sini. Supaya Umi juga gak disiksa lagi sama Abah. namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Mau kabur kemana kamu? Hah? Mau melarikan diri kamu? Ya Allah, ada Abah. Untung aku gak keceplosan menyebut Afifah. Ada urusan apa sekarang? Hah? Memang siapa dia? Hah? Siapa kamu sebenarnya dia?